Barul saged direkam. Oh nggih. Jadi saged di-recording karena saya belum jadi host. Oh ya, mungkin Pak Rizky bisa membantu merekam ya? Nggih, sudah ini. Sudah masuk rekam. Sudah ya? Nggih, monggo. Baik Bapak Ibu, ini nanti kita sharingnya sebentar saja karena nanti untuk materi yang lebih baru ya istilahnya the latest itu nanti akan disampaikan oleh Pak Rizky tentang bagaimana cara mendesain perkuliahan secara online di Sipejar menggunakan fitur listen yang mungkin Bapak Ibu ya mungkin sudah ada tapi masih jarang yang menggunakan fitur tersebut. Nah untuk saya hari ini akan sharing tentang fitur-fitur yang sebenarnya mungkin sudah Bapak Ibu sering lakukan. Nah yang pertama ketika kita mendesain sebuah perkuliahan di Sipejar, Bapak Ibu ini di sini saya tampilkan Sipejar saya ya. Ini ala kadarnya mungkin punya Bapak Ibu lebih baik daripada punya saya. Nanti kalau ingin sharing atau bertanya bisa langsung saja. Nah, di mana di sini ketika saya memulai sebuah perkuliahan, saya memperkenalkan apa sih sebenarnya mata kuliah yang akan saya ajar di sini. Jadi harus seperti ketika kita pertemuan awal, ketika kita tatap muka agar mereka itu juga paham sebenarnya apa sih mata kuliah ini. Karena beberapa juga pertemuan pertama itu Bapak Ibu tidak melakukan sinkron gitu. Jadi tampilan awal itu saya rasa harus jelas bagaimana. Nah ini Bapak Ibu yang biasanya sering dilupakan adalah menyampaikan tujuan dari mata kuliah. Di sini saya buat seperti ini agar anak-anak lebih tertarik untuk membaca CPMK ataupun tujuan mata kuliah yang akan dipelajari satu semester ke depan. Seperti ini. Untuk perkenalan dosen ini saya bikin video. Nah, untuk beberapa dosen juga mungkin kalau sudah kenal kayaknya nggak perlu ya Bapak Ibu ya. Baik. Nah, di sini juga yang pertama saya juga harus memberikan SAP ya Bapak Ibu untuk anak-anak agar mereka tahu sebenarnya satu semester itu mau ngapain aja. Jadi di sini di perkuliahan pertama itu pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16 itu saya jelaskan kegiatan apa saja, aktivitas apa saja yang akan dilakukan. Jadi tidak ada alasan bila nanti mahasiswa, Bu saya tidak tahu ternyata di pertemuan hari ini kok ada forum, di pertemuan ini kok ada diskusi. Tidak ada alasan seperti itu karena desain ataupun kegiatan sudah kita sampaikan di pertemuan pertama dengan jelas. Gitu. Guideline-nya pun juga sudah saya jelaskan di sini Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga kurang lebih seperti ini ya, atau mungkin lebih bagus. Nah, untuk yang pertama kita akan sedikit mengingat-ingat kembali tentang fitur yang ada dalam Sipejar. Nah, untuk menambah aktivitas, seperti biasa kita bisa mengklik tombol ataupun tulisan add an activity or resource di sini. Nah, ada beberapa activities di sini yang bisa Bapak Ibu gunakan. Nah, untuk aktivitas yang baru yang mungkin Bapak Ibu semuanya ada yang masih pakai, ada yang sudah pakai, ada yang belum pakai, itu adalah fitur attendance. Nah, di mana attendance ini adalah untuk memperkenankan mahasiswa untuk presensi di dalam Sipejar ini, Bapak Ibu. Nah, saya tampilkan dulu hasilnya seperti ini. Habis ini kita praktek bersama. Seperti ini. Nah, nanti ketika mahasiswa mengklik attendance ini, otomatis mereka akan bisa presensi sendiri. Langsung saja kita praktek Bapak Ibu, monggo yang sudah membuka laptop bisa membuka Sipejarnya masing-masing dan juga mengikuti langkah-langkah dari saya. Bapak Ibu apakah sudah mempersiapkan laptopnya? Bu Riza? Oh sudah. Andika sudah mempersiapkan laptopnya juga, Pak Andika? Sudah Bu, sejak tadi pagi. Ya, siapa tahu lupa juga Pak Andika.
Ya, Standby terima saya. kasih. Ya, Pak Syarul standby ya. Oh, siap, Bu. Ya, oke. Baik, saya langsung mulai saja. Jadi ini untuk yang pertama, kenapa saya perkenalkan attendance? Karena di sini dalam satu pertemuan yang pertama kali biasa kita lakukan setelah pembukaan adalah presensi, agar tidak lupa. Jadi yang pertama kita bisa mengklik add an activity or resource, kemudian akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini kalau Bapak Ibu sudah membuka, bisa langsung saja mengklik ini lingkaran di samping attendance, dan kemudian klik add attendance. Bisa kita lihat seperti ini. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya ada yang lupa, bisa kami share juga langkah-langkahnya ya. Kami punya juga PDF untuk langkah-langkah bagaimana membuat attendance. Nah, beberapa Bapak Ibu yang istilahnya aras-arasan untuk mengganti ya, istilahnya awang-awangan gitu, itu tetap dibiarkan tulisannya attendance sehingga biasanya mahasiswa itu bingung itu sebenarnya apa gitu. Nah, untuk mengatasi itu biasanya saya ganti dengan seperti ini Bapak Ibu. Presensi karena di sini adalah pertemuan ketiga, biasanya saya ganti presensi pertemuan ketiga. Nah, kemudian deskripsi ini di dalam kolom deskripsi bisa Bapak Ibu tuliskan keterangan atau terserah, bisa tidak ditulis juga nggak apa-apa. Tapi biasanya saya tuliskan agar anak-anak paham bahwa presensinya klik di sini. Nah, sebentar. Oke. Nah, di sini bila Bapak Ibu ingin menampilkan deskripsinya di halaman awal, maka Bapak Ibu tinggal klik display description on course page seperti itu, kemudian scroll ke bawah dan save add and display. Nah, kemudian akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Sampai di sini Bapak Ibu bisa mengikuti? Sudah, Bu. Nah, Oke, bisa. Iya. Udah, Ini saya rasa semuanya sambil merem sudah bisa ini ya. nggak bisa Bu, kalau merem Bu, nggak kelihatan. Loh, sambil itu Pak, apa namanya? Mengira-ngira. Oke, kalau sudah muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu bisa klik Add Session. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, tulisan date di sini tujuannya adalah untuk mengatur tanggal berapa kira-kira pertemuan kita dilaksanakan. Nah, misalnya pertemuan ketiga ini akan saya laksanakan besok Senin ya, berarti tanggal 11 misalnya. Nah, time di sini adalah bagaimana cara kita untuk mengatur kira-kira mahasiswa itu boleh melakukan presensi jam berapa sampai jam berapa. Nah, ini tergantung Bapak Ibu, misalnya pengen waktunya berapa lama, tapi biasanya saya tidak mau mempersulit diri sendiri, jadi saya berikan waktu yang memang sesuai dengan jam perkuliahan saya berlangsung, misalnya jam 9.35 sampai jam 12. Seperti itu. Nah, ketika sudah disetting seperti ini, jangan lupa kita klik di sini, allow students to record on attendance. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian untuk automatic markingnya tidak perlu diubah, tetap disable aja. Dan untuk student password ini hukumnya sunnah Bapak Ibu, gitu. Jadi bisa diberikan student password
bisa juga tidak. Tapi biasanya saya suka pakai student password, dan student password ini biasanya untuk pertemuan pertama sampai ke 16 akan saya samakan agar mahasiswanya nanti tidak bingung ataupun bertanya-tanya lagi seperti itu. Nah, karena di sini mata kuliah saya strategi belajar mengajar akuntansi untuk offering E, biasanya saya bikin seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Oke, nah ketika sudah keluar seperti ini, berarti Bapak Ibu sudah sukses membuat attendance ataupun presensi untuk mahasiswa, dan juga mereka bisa presensi secara mandiri di dalam fitur attendance ini. Di sini tertulis one session was successfully generated. Jadi mereka sudah bisa. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan tentang fitur attendance Bapak Ibu? Ya, Oke, cukup sudah jelas jelas. puasa. Sip, Bu Santi. Baik, oke. Karena ini Bapak Ibu sepertinya dosen pelopor memang sudah ahli ya. Baik, yang selanjutnya kira-kira fitur apa ya? Oke, di sini kalau sesuai rundown, kita selanjutnya akan mempelajari tentang fitur assignment Bapak Ibu. Nah, kita bisa mengklik di sini, mungkin Bapak Ibu bisa juga mengikuti. Nah, di sini ketika Bapak Ibu memberikan penugasan ataupun rumah istilahnya untuk mengumpulkan tugas bagi mahasiswa di suatu pertemuan, maka Bapak Ibu bisa menggunakan fitur assignment seperti ini. Jadi Bapak Ibu tinggal klik add an activity or resource, kemudian Bapak Ibu bisa langsung saja mengklik pada tulisan ataupun lingkaran ini ya, assignment. Nah, kalau sudah langsung saja bisa diklik add Bapak Ibu. Nah, di sini. Nah, misalnya di sini untuk pertemuan kedua, saya membuat penugasan untuk mahasiswa dengan judul tugas pertemuan kedua. Nah, di deskripsi ini biasanya akan saya tuliskan keterangan-keterangan yang diperlukan oleh mahasiswa. Agar apa? Mereka tidak bertanya-tanya lagi Bapak Ibu. Biasanya tanya, Bu ini formatnya apa? Kelompok atau tidak, atau seperti apa, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi biasanya di dalam description box ini akan saya berikan keterangan. Tapi monggo kerso, kembali lagi kepada Bapak Ibu, kalau misalnya tidak ingin berikan deskripsi juga tidak apa-apa. Biasanya seperti ini. Tugas secara individu. Nah, biasanya saya berikan seperti ini Bapak Ibu agar nanti penamanya sama. Nah, ini biasanya saya beri keterangan seperti ini. Nah, untuk pengumpulan assignment ini, saya lebih suka memakai link Google Drive Bapak Ibu. Jadi filenya mahasiswa itu dimasukkan ke dalam Google Drive, kemudian yang dikumpulkan di assignment itu adalah linknya. Dan kemudian jangan lupa dituliskan, dipastikan drive-nya bisa dibuka, karena biasanya anak-anak itu lupa untuk memberikan pengaturan share seperti itu Bapak Ibu. Nah,
Berikutnya akan saya klik di sini agar di halaman awal si Pejar anak-anak itu sudah bisa membaca. Nah, kemudian bila Bapak Ibu ingin menambahkan file di sini, misalnya soalnya ataupun rubriknya yang sudah Bapak Ibu siapkan, bisa di upload di sini. Seperti itu. Nah, kemudian untuk availability di sini merupakan waktu di mana Bapak Ibu memberikan keluasaan bagi anak-anak untuk submission ataupun mengumpulkan tugasnya itu mulai tanggal berapa di sini. Ataupun kalau misalnya tidak berkenan, tinggal diencentang di enable. Jadi tidak ada waktu kapan start pengumpulannya, kemudian kapan batas pengumpulannya. Bila tidak menginginkan itu, tinggal diencentang semuanya ini Bapak Ibu, yang enable. Nah, tapi bila Bapak Ibu menginginkan, tinggal diklik enable, kemudian kita tinggal meng-start aja. Misalnya tanggal 11, mulai dari jam 9.35, misal. 35. Kemudian di sini kita memberikan due date ataupun waktu maksimal pengumpulan adalah misalnya juga tanggal 11, tapi jamnya yang kita bedakan Bapak Ibu, misal jam 3 sore. Nah, untuk cut off date, ini biasanya kalau saya pribadi, saya uncentang, karena di sini kalau sudah kita klik cut off date, maka anak-anak tidak akan bisa mensubmit kembali ataupun mengumpulkan tugasnya bila due date-nya itu sudah terlewat. Tapi kalau misalnya ini di-uncentang, mereka tetap bisa mengumpulkan. Jadi ketika kita menilai, kita bisa melakukan pengurangan nilai dengan melihat keterlambatan mereka. Nah, di sini bila ingin seperti saya tadi, ingin mengumpulkannya lewat Google Drive saja, maka di sini Bapak Ibu tinggal mengklik online text dan mencentang file submission. Tapi kalau ingin dua-duanya berupa file ataupun berupa Google Drive, tinggal dicentang dua-duanya seperti ini Bapak Ibu. Oke, jadi ini untuk maksimum size-nya ini juga bisa diatur. Langsung saja bisa klik save and display. Seperti ini Bapak Ibu. Nanti akan keluar juga otomatis mahasiswa itu bisa melihat kapan tugas ini paling lambat dikumpulkan. Jadi tidak ada alasan kalau mereka tidak tahu batas pengumpulannya kapan. Oke, untuk fitur assignment Bapak Ibu sudah paham ya? Saya rasa sudah paham karena itu sudah sehari-hari Bapak Ibu lakukan. Ini hanya refreshment saja, siapa tahu ada yang lupa atau seperti apa. Gimana Bapak Ibu? Bu Santi sudah jelas ya sepertinya ya? Monggo Bapak Jelas Ibu. Bu Asa. Tanya Bapak Ibu Oke. langsung bisa meng-on-kan kamera. Iya, kalau bertanya langsung bisa meng-on-kan kamera saja. Saya Bu Prima. Iya Pak Priambodo, monggo. Ya, terima silakan. kasih Bu. Saya Pak Bagus dari biologi. Saya mau Iya. tanya tentang attendance tadi, terlewat saya baru Ya. ingat. Ya. Jadi kasus saya kemarin kan sudah memberikan presensi tiap minggunya, tapi ketika di akhir kita mau lihat itu sudah tidak ada gitu. Jadi saya harus apa ya istilahnya? Saya harus ngecek satu-satu tanggal di mana saya nge-set presensinya. Apakah kita bisa dapatkan rekapnya dalam satu file gitu ya? Maksudnya rekap dalam 16 pertemuan itu kita bisa mendapatkan rekapnya tidak? Untuk presensi. Untuk fitur attendance ya. Ya, attendance. Baik. Ya, Terima kasih pertanyaannya Pak Priambodo. Sepertinya bisa ya Pak ya. Karena kalau saya sendiri memang saya merekapnya langsung per pertemuan Pak. Karena kan itu belum tersinkronis ya dengan yang presensi kita itu loh Pak. Yang presensi kita di presensi.umac.id. Jadi saya itu setiap pertemuan saya membuka dan juga memasukkan lagi. Tapi kemarin memang teman-teman beberapa juga melakukan
rekapan langsung terhadap fitur attendance seperti itu Bapak. Jadi bisa Bapak untuk fitur attendance itu langsung 16 kali pertemuan, mungkin nanti di sesi akhir akan kami praktekkan lagi. Seperti itu Bapak. Bagaimana? Jadi bisa ya Bu untuk mendownload Bisa rekap? Pak, bisa. Oke, Bisa. terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Oke. Saya tanya Bu, Nggih, Katanya, Bapak. ya selain absensi di yang attendant itu ada juga presensi yang lewat siakat mengabsen Nggih, mahasiswa. Bapak, betul. Biasanya anak-anak absennya juga di partisipasi juga bisa dicek di Pejar. Kemudian saya juga hampir semua pertemuan lewat Google Meet atau Zoom karena di bubatannya berat sekali. Pertanyaan saya untuk semester depan, Ibu sudah tahu nggak berapa kali pertemuan untuk video meeting itu? Karena kalau disediakan absen, hanya absen doang, padahal cuma absen itu udah nanti dia nggak mengikuti mata kuliah saya statistika. Kalau cuma lihat-lihat kita sediakan lewat video, susah juga untuk mengerti. Kalau di Iya, baik, matematik Bapak. itu kan agak susah ya. Nggih, Bapak. Jadi Bu Prima, absensi yang ada itu kalau di si Pejar mungkin hanya tentang saja macam gini aja lah tadi, misalkan absen ikut workshop absen, udah kita mau keluyuran kemana bisa dilihat kapan saja materinya dengan tanda petik dia bisa mengerti atau tidak. Ya, yang pertama itu apakah sudah ada kebijakan berapa kali pertemuan untuk video conference yang pertama itu, kemudian apakah nggak double account sama yang kita absensi lewat itu, mana yang lebih prioritas? Absensi di Pejar sini sama dengan yang di dosen yang absen? Kalau saya menjawab pribadi lebih prefer di presensi yang kita sendiri, Bapak. Betul. Karena memang sampai saat ini belum tersinkronisasi presensi antara yang ada di si Pejar dan juga di presensi.umacid seperti itu Bapak. Dan kelemahannya memang sampai saat ini mungkin nanti bisa menjadikan masukan untuk kami ya, siapa tahu nanti suatu saat bisa tersinkronisasi atau seperti apa. Memang kita harus mengecek kembali Bapak ketika kita membuat fitur attendance di si Pejar, kita harus memasukkan kembali di fitur presensi.umacid seperti itu Bapak. Karena memang belum tersinkronisasi. Mungkin ya untuk pertemuannya berapa persen itu kemarin sepertinya sudah ada edaran atau belum ya Pak Andika ya kemarin ya Pak Andika ya? Kalau yang berapa persen mengikuti kemarin? panduan daring memang maksimal untuk video conference hanya 2 kali, masing-masing itu 15 menit per SKS. dan itu pun biasanya target nih Pak. Target kalau saya biasanya perjanjian dengan mahasiswanya. Kira-kira kalau acuannya seperti ini, panjang seperti ini, bagaimana? Apakah kita akan menambah? Kadang kalau di kelas saya menambah Pak, jadi tiap kali mau pertemuan itu 10 menit pertama itu kami video conference dulu. Nah setelah itu baru kita sampaikan. Karena kebetulan dari saya pun mengajar materi, tapi juga materinya materi bidang keahlian. Jadi kalau hanya tugas online gitu, kurang lah, jadi tetap bisa bertemu, bener Pak. Tatap muka itu lebih indah Pak. Betul, tapi, sama Pak Andika. Alhamdulillah, tapi dengan si Pejar ini memang jadi ada saya sering Pak menggunakan BBB Pak. Saya sering sekali menggunakan BBB Bubatan ini. Kalau memang ada kalanya sih berat, tapi secara keseluruhan selama ini 1 semester ini saya sering, jadi malah enteng sekarang karena saya suka fiturnya yang whiteboard itu, jadi seperti kita menulis di papan, ngoten kebiasaan saya, jadi saya senang kalau menggunakan BBB ini Pak, malah itu jadi fitur activity utama saya kalau BBB, ngoten. Kalau banyak di BB Pak. Iya, yang itu button itu. Iya.
Karena Ya, oke, itu masih belum ada keputusan ya, karena itu Iya, itu Pak. dari pimpinan ya. Jadi ya saya mengerti Bu Primasa masih belum bisa menjawab. Eh, bukan wewenangnya lah. Oke. Saya mungkin sudah ada informasi kalau dulu emang 2 kali gitu. Oke, Pak. 2 Nanti kali kayak gitu. mohon Kalau maaf. kalau saya selalu pakai Google Meet, setiap ini pertemuan mau 2 jam ini jam, kan mereka dapat kuota sudah Oke. gitu. Hendro, Ya, monggo siapa? kalau Terima kasih. kalau informasi itu Bu Lati. Iya. Pak Hendro, Ya. untuk informasi Mhm. kemarin ada di e-office, bisa dicek Bapak Ibu, di e-office itu ada edaran baru. Jadi untuk video conference itu 25% sampai 40% dari banyaknya perkuliahan, pertemuan. Ada edaran baru memang ditambah. Gitu ya. Jadi 25% sampai 40%. Monggo dicek di e-office Bapak Ibu ada edaran baru. Oh, itu 40%. Berarti masih kalah, saya 100% pakai ini video conference. Oke, terima kasih Bu Prima saya. Misalnya Pak Hendro. Oke. Kalau pengalaman saya sendiri memang seperti Pak Andika, Pak. Biasanya saya menggunakan kesepakatan dengan anak-anak karena yang di semester lalu kan cuma boleh 2 kali, sedangkan mata kuliah saya ini basicnya separuh teori dan separuh praktik. Jadi kalau tidak bertemu langsung lewat video conference itu rasanya juga kurang enak. Kemarin Pak Andika juga sempat ikut kuliah saya waktu sinkron kemarin ya Pak Andika ya. Jadi memang tergantung Pak, mungkin kita harus bikin kesepakatan dengan anak-anak, jadi anak-anak pun juga tidak keberatan ketika kita melakukan pertemuan secara sinkron seperti itu. Ya semoga kita tetap semangat Pak menghadapi perkuliahan daring untuk semester depan yang dengar-dengar full online seperti itu. Terima kasih Pak Hendro atas pertanyaan dan juga sharingnya. Yes. Bu Prima saya kan masih muda ya, kok manggilnya anak-anak mah. Kalau saya mahasiswa, adik-adik mahasiswa gitu. Ibunya manggil anak-anak, kayaknya udah tua, merasa tua manggil mahasiswa aja anak-anak gitu. Iya Pak, saya kebiasaan manggil mahasiswa itu nak seperti itu Pak. Saya loh Pak, kelihatannya saja muda tapi umurnya sebenarnya sudah 40 umurnya berapa? sudah Ya sama. sudah banyak berbuntut Pak saya Pak. Adem kalau anak-anak itu memang. Iya, saya sebenarnya mau protes ke jurusan, dosen pelopor kan yang muda-muda. Kalau dihitung paling tua saya berarti ini. Nggih, Iya, matur Pak. nuwun. Pak Iya, Bu Pak Prima, Hendro. Pak Andika, nggih. Nggih.